Kemudian hadis yang selanjutnya, an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, semoga Allah meridhoinya, berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada bentuk fisik kalian dan juga tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang rupa, kulit, suku, ya, warga negara, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari sisi tersebut. Karena hal itu tidak mungkin bisa kita raih. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ya, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ada yang putih, ada yang hitam, ya. Ada yang suku ini beda. Dan ini mustahil seseorang bisa menciptakan dirinya sendiri. Tidak ada makhluk yang menciptakan diri sendiri. Makanya Allah SWT tidak melihat dari sisi bentuk, akan tetapi melihat dari keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 14, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk supaya saling mengenal. Lita'arafu. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah atqakum, yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah ya tali yang kuat yang menyambung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Ya, hubungan yang kuat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala bisa diraih dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang selanjutnya, an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dzalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fahuwa fi sabilillah. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, berkata Rasulullah SAW ditanya tentang seseorang. Jadi ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, yang mana seseorang ini yuqatilu syaja'atan, dia ini berperang karena ingin menampakkan keberaniannya, ketangguhannya. Wa yuqatilu hamiyatan, ada yang berperang dikarenakan karena fanatisme. Ya. Dan ada yang berperang karena riya, ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Maka ayu dzalika fi sabilillah, mana dari semua ini yang di jalan Allah? Dari amalan ini, dari niat-niat ini, mana yang di jalan Allah? Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dia berperang supaya kalimat Allah ini menjadi tinggi, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini kita dapat mengambil faedah bahwasanya setiap perjuangan, setiap ketaatan hendaklah selalu diperhatikan niat dan tujuan. Untuk siapa dia beramal? Karena seseorang apabila misalnya berperang, ya, berjihad, zahirnya mungkin berjihad, akan tetapi ada niat yang terselubung di dalam hatinya untuk mendapatkan harta, rampasan perang murni. Niat yang dia hadirkan adalah murni untuk mendapatkan harta rampasan perang. Maka hal ini tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena niat ini sangat
sangat berpengaruh diterima tidaknya suatu amalan. Sebagaimana dari hadis tadi, seseorang memberikan permisalan mana dari niat-niat yang di jalan Allah, maka Rasulullah SAW memberikan jawaban, man qatala, barang siapa yang dia berperang untuk supaya kalimat Allah ini menjadi tinggi, maka dia di jalan Allah. Begitu juga apabila seseorang ingin mendirikan suatu pesantren, sekolah. Untuk apa dia mendirikan pesantren tersebut? Apakah hanya untuk mendapatkan keuntungan, untuk masuk ke dalam sakunya, atau untuk supaya masyarakat mengenal sunnah? Maka beda, ya. Niat ini beda. Ya. Sama-sama berjuang. Ya. Menuntut ilmu juga sama. Untuk apa dia tujuan dalam belajar? Kemudian diantara faedah dari hadis tadi, seseorang wajib untuk mengedepankan ilmu sebelum dia melakukan amalan. Sebagaimana seorang sahabat tadi yang bertanya kepada Rasulullah SAW, beliau belum berperang, belum terjun ke medan perang, tapi beliau sudah bertanya terlebih dahulu, mengilmui tentang amalan yang akan dia lakukan. Mana ini yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting bagi kita. Jangan sampai kita sudah beramal baru bertanya. Tanyakan dulu baru diamalkan.